Oke, selamat siang. Ini dari awal laptop untuk tes singkat. Ini ada box panel PLTS Ultimate MPPT 120 ampere dengan inverter 5000 watt. Ini pesanan dari saudara Eman atau Pepen di Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 15 September 2021. Ini barangnya ya. Terpisah jadi dua box. Ini controller ATS-nya di sini. Ada indikator PLN, wattmeter, indikator PLTS, baterai capacity dan switch untuk auto, PLTS dan ke PLN. Di dalamnya ada MPPT. Kemudian ini ada MCB untuk PV, MCB baterai, MCB untuk output, ini kontaktor nanti untuk switch dari PLN ke PLTS. Kemudian di sini ada portnya, ini terminalnya, terminal untuk PV1, PV2, ini terminal untuk baterai. Nah, kemudian di sini ini terminal untuk outputnya, kemudian ini input dari inverter tadi box yang satu lagi, ini input yang ke PLN dari PLN. Oke, untuk yang box satu lagi ini isinya hanya inverter 5000 watt PSW. Dan di sini ada satu terminal. Ini untuk baterai dan output. Nah, output yang dari inverter ini nanti dihubungkan ke sini. Dihubungkan ke input inverter ini ya. Jadi input inverter ini terhubung dengan output inverter yang di sini. Kemudian baterai di sini nanti diparalel dengan baterai di sini, kemudian dihubungkan ke baterai ini. Saya menggunakan baterai 48 volt. Oke, ini kita akan tes. Uji beban ya sampai 5000 watt. Oke, ini saya nyalakan dulu. Guys, ini perlu di reset dulu sebentar ya. Ini baterainya sudah on. Kita lihat di sini. Nah, tampak inverter sudah menyala. Oke, kemudian di sini kita nyalakan untuk MCB baterai. Nah, MPPT-nya normal ya. Ini belum ada tegangan dari PV karena tidak ada input PV-nya. Nanti kita hanya tes beban aja secara singkat. Oke, kemudian di sini ada baterai capacity. Ini kapasitas baterainya 55%. Kemudian di sini PLTS, indikator PLTS nyala, artinya di sini ada tegangan output dari PLTS atau dari inverter. Oke, kita nyalakan MCB outputnya. Nah, di sini ditunjukkan di wattmeter ini ditunjukkan ada tegangan output ini dari PLTS 221 volt. Kemudian ini daya yang digunakan nanti, ini belum ada beban. Nah, ini arus, ini nanti pemakaiannya. Oke, langsung saja kita coba, kita tes beban. Oke, untuk bebannya ini kami menggunakan pemanas 1000 watt. Jadi ada 11 pemanas di sini. Satu pemanas itu kurang lebih 900 sampai 1000 watt. Oke, kita coba tes nyalakan satu pemanas. Kita nyalakan satu pemanas dulu. Oke. Nah, tampak di sini 885 watt ini adalah daya yang digunakan. Oke,
kita lanjut lagi, kita tambah satu lagi bebannya. Oke, sambil diperhatikan di wattmeter. Nah, ini sudah saya nyalakan 2 pemanas. Di situ tertera ada yang digunakan 1,75 kW. Saya tambah satu lagi. Ini sudah 4, sekitar 3.500 watt. Oke, 4.300 watt. Sini saya sudah menyalakan 5 pemanas ya, sekitar satunya sekitar 800-900 watt. Oke, saya tambah satu lagi. Oke, dia ada di 4.800 watt. Inverternya mati atau protek ya, jadi di sini sudah normal, mampu diberi beban sampai kurang lebih 5.000 watt atau 5 kWh. Ini sudah nyala lagi. Sekarang kita akan tes untuk switch ATS-nya atau switch-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan input dari PLN. Nah, sudah tampak ya, ini untuk indikator PLN, artinya di sini sudah ada listrik dari PLN. Oke, di sini ada switchnya. Kita sekarang di mode auto. Untuk mode auto ini dia prioritasnya adalah ke PLTS, artinya saat ini outputnya menggunakan tegangan atau daya dari PLTS. Kalau kita switch ke PLTS, ini bisa, dia tetap outputnya 221 volt, ini tidak ada daya. Kemudian bisa juga kita switch ke PLN. Nah, ini sekarang sudah pindah ke PLN, dia tegangan dari PLN 192 volt. Oke, untuk menggunakan daya PLN ini kami mohon maaf tidak bisa menunjukkan dengan beban karena tidak kuat listrik PLN di sini. Oke, nah kita coba switch lagi ke PLTS. Dia sudah pindah ke PLTS. Kalau kita switch ke auto, dia akan prioritas ke PLTS. Oh ya, untuk instalasinya jangan sampai keliru. Dari sini ada baterai dihubungkan dengan terminal baterai yang ada di box inverter, kemudian dihubungkan lagi ke baterai, jadi di paralel ada 3 tempat. Kemudian untuk output 220 volt di sini di box ATS ini untuk dihubungkan ke beban. Kemudian input inverter ini dihubungkan dengan terminal output inverter di box inverter. Lalu yang terakhir input PLN dihubungkan ke input dari tegangan PLN. Kemudian nanti ada lagi satu port atau soket kecil ini. Nah, ini sebagai controller PLTS-nya atau controller untuk inverter. Jadi nanti dari box ATS ada yang ini. Nanti yang dari box inverternya juga ada lagi. Nah, ini nanti dihubungkan seperti itu. Nah, tujuannya ini nanti untuk ini pemutus ini untuk melindungi baterai ya. Nah, untuk melindungi baterai supaya nanti baterainya bisa tahan lama. Dia ketika baterainya low atau dayanya cukup rendah, nanti diputus otomatis, dimatikan si inverternya. Oke, itu saja tes singkatnya. Ini sebelum dikirim kami lakukan pengujian dan semuanya normal ya. Terima kasih, selamat siang.